Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sharing ya tentang dakwah kristologi, dai misi akhwat yang kita kelola ini ya. Bagaimana perkembangan, kemajuan, kemunduran, evaluasi, kemudian sudah sampai mana ya yang kita lakukan. Tapi malam hari ini mungkin kita lebih fokus mengangkat tema tentang eksistensi murtadin wanita ya, yang selama ini khususnya di medsos ya, yang sangat masif, luar biasa ya, menjelek-jelekan Islamnya maksudnya gitu ya. Nah ini tentu kita harus sikapi dai misi akhwat yang harus ada di garda terdepan untuk melawan ya gerakan dari para murtadin wanita ini ya. Kenapa ya? Sesuai dengan gender dong ya. Kalau dia murtadin laki-laki, yang tampil yang laki-laki. Kalau dia murtadin perempuan, yang tampil yang ngadepin juga harus perempuan. Masa murtadin perempuan yang ngadepin laki-laki gitu, ntar dibilang cemen, beraninya sama perempuan kan begitu ya. Nah, oleh karenanya kita juga harus imbang. Kita punya di LSK ini, kita punya komunitas dakwah kristologi bagi para akhwat ya. Jadi para ummahat, para akhwat-akhwat yang kemudian mereka mau tahu ilmu tentang dunia dakwah kristologi, dia bisa belajar di sini. Kita punya wadahnya, bahkan kita sudah punya channel YouTube-nya ya, dan kita punya banyak SDM. Oleh karenanya ini tentu menjadi sebuah kebahagiaan buat kita, gitu ya, yang tidak ada di tempat yang lain. Karena kebanyakan para ahli kristologi ya, dari kalangan Muslim itu adalah para ikhwan. Ya, yang akhwat itu yang terkenal ya cuma satu, Ibu Ustazah Irena Handono, cuma itu aja gitu ya. Yang lain pada kemana gitu ya. Nah ini nanti kita akan diskusikan. Baik, tentu nama-nama murtadin wanita yang eksis di medsos gitu ya, dalam membela agamanya gitu ya. Kemudian mengkanter Islam ya, bahkan mohon maaf sampai menjelek-jelekan Islam juga banyak. Ada beberapa nama yang tidak kita nggak asing lagi. Misalnya kalau yang terkenal dalam dunia perdebatan itu yang dulu pernah tampil di channel LSK ya, itu Ibu Wati Mena ya. Karena dia juga seorang murtadin wanita ya, dan eksis juga itu sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang eksis ya, dia berdebat dengan para apologet Muslim gitu ya. Nah kemudian nama yang lain misalnya ada si Fatimah Sa'diyah gitu ya. Ini juga lumayan ini nih gitu ya, bikin gemes dengan berbagai macam cerita-ceritanya, dia kemudian pengakuannya dan lain sebagainya ya. Dan yang ketiga tentu lebih banyak lagi kalau kita mau tahu bagaimana eksistensi murtadin wanita ya dalam menjajakan ya agama Kristen di medsos, yaitu ada di channelnya Pendeta Yusuf Madubulu, karena dia adalah seorang pengepul atau produsen para murtadin abal-abal gitu ya. Dan banyak juga dari kalangan para wanitanya ya. Salah satunya Fatimah Sa'diyah itu salah satu produknya channel dari Pendeta Yusuf Madubulu gitu ya. Dan masih banyak lagi murtadin yang wanita yang ada di sana gitu ya. Baik, kita untuk awal kasih tiga aja dulu deh. 3 hal yang mau kita diskusikan. Siapa tahu ini ya bisa memberikan pencerahan buat para penonton channel Dai Misi Akhwat
di luar sana yang menjadi penonton setia channel Dai Misi Ahwat atau DMA, disingkat DMA ya, channel Dai Misi Ahwat ini ya. Oke, silakan dari yang depan dulu, siapa yang mau ini? Nabi. Boleh silakan. Saya mau tanya, bagaimana cara yang ampuh untuk menghadang eksistensi murtadin wanita? Cara yang ampuh menghadang eksistensi murtadin wanita ini ya. Ya kita kalian sebagai Dai Misi Ahwat juga harus eksis. Eksistensi di dunia medsos bisa dilawan dengan eksistensi dakwah kita, gitu ya. Jadi kalau mau melawan gerakan mereka di medsos, kita juga harus lawan dengan gerakan dakwah kita di medsos juga. Maka sangat wajar misalnya ini salah satu kelemahan kita yang kita akan evaluasi ya. Si Uti Watimena dengan channelnya hampir setiap hari dia berdebat ya, kemudian dia bikin konten, sementara Dai Misi Ahwat sudah lama tidak bikin konten, ya kalah kita eksis kan. Kemudian misalnya lagi si Fatimah Sa'diyah bikin konten, murtadin wanitanya Pendeta Yusuf Manumbulu di channelnya semakin banyak gitu ya, yang kemudian dia hampir setiap hari bikin konten, sementara kita para Dai Misi Ahwat ya tidak eksis di dunia medsos. Eksisnya cuma masang status gitu ya, lagi galau misalnya gitu ya. Kemudian eksisnya cuma di grup-grup WA yang gak jelas ya kan, gibahin orang gitu ya. Kemudian cuma baca-baca ngepohin status orang, itu bukan eksistensi dakwah itu namanya dia. Dan ini hal yang sia-sia yang tidak berguna. Ya, salah satu pantangan Dai Misi Ahwat itu adalah menggunakan medsos ya untuk hal-hal yang sia-sia buat apa? Jadi kalau kalian punya HP ya, kemudian di situ kalian bermedsos di situ, baik di Facebook, di WA sekalipun, itu salah satu medsos sekarang gitu ya. Kenapa? Karena di WA itu ada macam-macam grup ya. Kemudian ada WAG atau WA grup gitu ya. Kemudian kita juga bisa saling memberikan tukar informasi dengan begitu luas ya. Bisa pasang status yang bisa dilihat oleh semua kontak yang ada di HP kita gitu ya. Yang nggak tahu jumlahnya pasti ada ratusan, jarang yang punya kontak cuma di bawah 50 misalnya gitu ya. Nah ini juga salah satu sarana medsos. Mungkin yang pakai Instagram ya, yang lazim, yang umum lagi pasaran ya pakai Facebook atau FB kan begitu ya. Kemudian mungkin ada juga yang punya Twitter gitu ya. Ada lagi yang punya Telegram, wah macam-macam. Ada yang bahkan punya channel YouTube sendiri, misalnya Diva Engas Evangelista channel, wah misalnya gitu ya. Isinya paling apa? Cuma mejeng, gamis-gamis kan gitu kan gitu. Ya kan biasanya kan akhwat-akhwat kan begitu aja kan. Ya. Nggak sempat memikirkan eksistensi dakwah untuk mengkanter serangan-serangan para murtadin wanita ini. Ya, jualan jilbab kan cuma itu aja. Bros. Gitu ya. Yang dipikirin cuma itu. Ya. Jualan obat. Ya. Mana? Ya, eksistensi dakwah kita untuk mengkanter serangan-serangan mereka nggak ada. Maka tadi pertanyaannya, cara yang ampuh ya kita lawan dengan eksistensi kita juga di dunia medsos. Cuma itu satu-satunya cara. Kalau tidak dilakukan, maka wajar kalau mereka menang. Gitu ya. Mereka menguasai medsos. Gitu ya. Yang lain, ada lagi? Saya Adi. Ya. Kira-kira motivasi apa yang melatar belakangi para murtadin wanita sehingga mereka sering tampil untuk menjelek-jelekan Islam? Oke. Motivasi apa gitu ya? Niatnya apa sih gitu ya? Ya kalau yang asli ya kita nggak tahu ya. Tapi kan kita bisa membaca kurang lebih gitu ya. Yang pasti memang yang namanya orang-orang kafir itu kan kata Allah ya, dikasih gambaran di dalam Al-Quran ya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit ya, dan Allah menyambahkan penyakit itu. Penyakit itu apa? Penyakit ya membenci Islam. Fazadahumullahu marad, dan Allah menambahkan penyakit itu. Kenapa? Karena kebencian mereka kepada Islam ya. Sehingga kalau kita mau membaca motivasi mereka di balik itu ya macam-macam tentunya. Motivasi duniawi juga ada, motivasi
mungkin tadi ya, benci, tidak suka pada Islam, memusuhi Islam, itu juga ada gitu ya. Jadi bercampur lah gitu ya. Kalau motivasi duniawi ya jelas kita tebak nggak kemana-mana. Satu, popularitas ya kan. Semakin mereka membenci Islam, tentu mereka akan semakin populer di kalangan mereka kan begitu. Semakin dipuja ya, semakin dielu-elukan ya, bukan digue-guein ya, dielu-elukan itu diapain jadi diangkat-angkat gitu ya. Kemudian yang kedua ekonomi ya, atau masalah finansial ya pasti ya kan. Karena di beberapa channel seperti di channelnya ya, nggak usah saya sebut lah nama channelnya. Di beberapa channel Kristen lah ya, itu pasti ada nomor rekening ya. Nggak apa-apa, itu sih wajar ya. Cuma ini salah satunya, berarti kan memang mereka itu selain ingin menunjukkan eksistensinya, kemudian menunjukkan kebenciannya, juga mereka butuh duit kan gitu ya. Sama aja kalau ini mah ya. Nah, terbukti mereka juga menyantumkan nomor rekening pribadi mereka. Dengan harapan nanti ketika mereka tampil menjelek-jelekan Islam, pasti ada simpatik dari pengusaha-pengusaha yang seagama dengan mereka. Kemudian, wah ini hebat nih kan gitu ya. Karena dia bisa tampil menjelek-jelekan Islam gitu. Wah ini berarti ini memang murtad karena dijamah Tuhan misalnya gitu ya. Oke deh, saya kasih bantuan, saya transfer begitu. Ya ini sih wajar, ini wajar ya. Tapi kan pertanyaannya tadi apa kira-kira motivasinya ya? Salah satunya itu. Ya, salah satunya itu. Bukan tidak boleh ya, sekali lagi itu wajar tapi kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang menjadi penyakit ya. Jadi popularitas, uang ya, itu tentu menjadi hal yang diidam-idamkan ya. Baik oleh murtadin maupun oleh para mu'alaf, betul. Ya kita jujur aja kan gitu ya. Banyak juga mu'alaf kita yang menginginkan popularitas ya, yang semata-mata hanya mau duit saja gitu ya. Nah jadi ini ada juga seperti itu ya. Nah oleh karenanya hanya mungkin bedanya di Islam ini kan banyak filternya ya. Banyak filternya. Ajaran-ajaran Islam itu banyak membatasi kita untuk bertindak berlebihan ya. Sehingga kemungkinan kalau seorang mu'alaf itu melakukan satu yang berlebihan ya, yang gulu kalau bahasa kitanya gitu ya, yang lebay, ini semakin kecil tentu ya. Kenapa? Karena dia diikat oleh hukum-hukum syariat gitu ya. Dia diikat oleh aturan-aturan dalam Islam yang segudang, yang kemudian mencegah dia ya untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya berbeda dengan agama para murtadin kan gitu ya, yang mungkin lebih bebas ya kan, yang penting percaya masuk surga ya, seperti itu kan begitu. Kalau kita kan nggak cukup percaya saja, nggak cukup, kita harus beramal soleh, kita harus menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Enak aja main masuk surga aja, emang surga punya siapa ya kan ini ya. Tapi itu mereka gitu ya, jadi motivasinya kurang lebih seperti itu. Ada lagi satu lagi? Saya Oke. Silakan. Kenapa mu'alaf muslimah kita kalah eksis dibanding murtadin wanita yang ada? Nah ini bagus pertanyaannya. Kenapa para mu'alaf wanita kita, mu'alaf muslimah kita kalah eksis dibanding para murtadin wanita? Betul ini. Ya, ini kata kuncinya, cluenya itu kalah eksis betul. Ya contoh kamu mu'alaf wanita, ya kan? Uti, siapa, Helen ya, Karos, ini mu'alaf wanita. Apa kamu dikenal di medsos? Enggak. Apa kamu eksis di dunia dakwah? Enggak. Kalian kalah sama Fatimah Sa'diyah, kalah sama Uti Wati Mena, kalah dengan para murtadin wanita dari channel Yusuf Manubulu. Nah itu contoh aja. Padahal kalian adalah daimisi ahwat. Ya, kan nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita nggak usah nengok mu'alaf wanita muslimah yang di luar sana. Kira-kira jumlahnya banyak nggak kalau di luar sana? Banyak. Di sini aja ini baru yang hadir nih malam ini. Yang belum hadir masih ada ya kan? Jadi yang sakit ya, Zahra kita nggak tampilkan ya. Kalau tampil lagi lebih banyak lagi. Nah, ya, yang di sini saja jelas kalah eksis ya dengan para murtadin wanita di luar sana, apalagi yang di luar. Begitu loh, paham nggak?
Yang di luar nggak pernah belajar kristologi seperti kalian, nggak pernah belajar dakwah kristologi, nggak pernah belajar ilmu kritik kristologi, nggak pernah belajar jadi dai misi ahwat seperti kalian, ya tewaslah mereka, dilindas lah, ya sama murtadin wanita itu. Bahkan mohon maaf, bisa jadi satu saat kalau ketemu para murtadin wanita ini mereka murtad lagi, ya nggak? Bisa jadi. Nah, karena tadi kalah eksis, ya. Oleh karenanya eksistensi di dunia medsos penting, ya. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Kalau Abi berani bilang gitu, ya. Abi bukan kapasitas memberi fatwa seperti MUI, tapi dalam kacamata Abi, eksistensi para muslimah, para mu'alaf muslimah untuk melawan, ya, menghadang, mengimbangi, apapun bahasanya itulah, gerakan para murtadin wanita, ya, ini hukumnya fardu kifayah. Dai misi ahwat mengambil bagian itu, maka gugurlah kewajiban yang lain, kan begitu ya, aman mereka. Tapi manakala dai misi ahwat tidak mau eksis, ya, untuk menghadang gerakan-gerakan para murtadin wanita ini, maka semua berdosa. Kenapa? Tidak ada yang mau ambil bagian dalam perjuangan ini. Masa orang seluruh Indonesia mu'alaf muslimah begitu banyak, cuma yang terkenal cuma satu orang, Umi Irena Handono? Ya nggak? Masuk di akal nggak ini kira-kira? Kan enggak. Dan sebetulnya ini sudah waktunya regenerasi. Zamannya Umi Irena Handono itu, ya kan, itu bisa dibilang itu malah beliau lebih senior lagi dari Abi tuh. Angkatan babe gue itu, ya. Zamannya opa masih hidup itu, ya, Bu Haja Irena Handono itu, ya, akrab. Berarti zaman babe gue kan begitu. Abi aja sama kamu udah jauh, apalagi kamu sama Umi Irena Handono. Itu kan zaman jadul, nih zaman kristolog. Kalau bahasa Abi itu Old Testament. Sementara kalian ini para kristolog New Testament, ya kan? Para kristolog milenial, ya, yang harus menguasai dunia medsos. Kalau Bu Irena Handono, Abi mungkin punya keterbatasan, nggak ngerti ini caranya nge-share gimana, misalnya gitu loh. Caranya bikin meme gimana, ya wajar. Kami ini orang-orang yang zamannya zaman Old Testament. Nah, kalau kelasnya kamu nggak ngerti, aduh, bodoh banget kamu, kan gitu ya. Anak muda zaman Noe, kan gitu ya. Nggak ngerti bermedsos, nggak tahu caranya pakai Facebook misalnya, kan lucu diketawain orang. Dan itu kayaknya sih mustahil ya. Zaman sekarang anak SD aja, anak TK jangan kan SD, udah ngerti ngutak-ngatik apa, download game bisa dia, kan gitu ya, lebih pintar dari bapaknya kan itu. Nah, ini kan udah terjadi seperti ini. Maka sekali lagi, ya, perlu kita kuasai medsos itu, ya, supaya kita tidak kalah eksis dengan mereka. Sekarang sudah zamannya medsos, apalagi sebentar lagi sudah masuk, ya, 5G ya. Sekarang udah 4G aja udah rasanya udah lemot kan ini ya. Kita udah sering ngeluh ketinggalan gini ya. Sebentar lagi udah masuk ini, ya. Tinggal nanti kapan waktunya semua provider itu membeli fasilitas ini, kemudian dia jual pada konsumen. Nah, ini udah luar biasa sekali. Kapasitas upload bisa berapa? 70. Itu bisa uploadnya itu 70 Mbps. Ya, downloadnya itu bisa 700 Mbps. Luar biasa kecepatannya. Sekarang ini cuma di LSK aja wifi-nya cuma 20 Mbps itu. Kemarin cuma 10, waduh nangis ya. Upload cuma 3, ya kan? Sisanya buat download. Udah langsung lemotnya minta ampun. Dinaikin jadi 20, ya masih juga kurang. Ya, besok kalau udah 5G luar biasa, Pak. Kalian kalah nanti sama para murtadin wanita itu. Yang mereka siap sama tim IT-nya, tim kreatifnya gitu ya. Channel YouTube-nya eksis, dapat penghasilan dari YouTube. Ya. Sementara channel Dai Misi Ahwat subscribernya baru 500 berapa? Hah? 581. Videonya baru 10 8.
Videonya berapa? 10 apa 8 kemarin? Baru 10. Ya. Itu pun untung alhamdulillah salah satu videonya lumayan banyak yang nonton sampai 18.000 kan gitu ya. Satu-satunya itu. Yang lain yang nonton cuma 100 ya. Tapi ya sudah, ini perjuangan. Untuk menuju eksistensi yang dimaksud sama Helen tadi perlu perjuangan, dan alhamdulillah kita baru 10 video aja nggak diapa-apain, subscribernya udah gopek. Tinggal separuh lagi loh, separuh lagi sudah masuk syarat YouTube 1000 subscriber kita bisa monetisasi. Ya, jam tonton berarti kalau sudah yang nonton sampai 18.000 udah bisa masuk ya. Tuh, jam tayang sudah masuk, tinggal subscribernya. Kita genjot dengan cara apa? Ini konten terus. Kita tunjukkan eksistensi kita. Udah cuma itu aja. Ya. Maka betul tadi Helen, mualaf wanita kita, mualaf muslimah kita kalah eksis dengan murtadin wanita, yes. Dan ini harus kita perbaiki. Ya. Oke, itu aja ya. Mungkin diskusi internal Daimi Syahwat kita, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita ya, para Daimi Syahwat di LSK supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam berdakwah kristologi, sehingga lebih banyak orang-orang yang akan bisa kita bantu, kita cerahkan ya untuk kembali lagi menjadi muslimah yang lebih taat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.